Allah kepada umat manusia sebagai hudan, bayyinah, dan furqan. Al-Quran selalu dijadikan sebagai pedoman dalam hidup dan berbagai aspek dalam kehidupan umat manusia yang selalu relevan sepanjang masa. Kemudian pengertian dari metode tafsir. Kata metode sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu metodos yang berarti cara atau jalan, yang kemudian diserap dalam bahasa Inggris menjadi kata method yang berarti sama, yaitu cara atau jalan. Sedangkan menurut istilah metode tafsir sendiri berarti cara yang teratur dalam berpikir baik untuk mencapai maksud dalam ilmu pengetahuan Al-Quran, yang cara kerjanya sistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai suatu tujuan yang ditentukan. Metode digunakan untuk berbagai objek baik yang berhubungan dengan suatu pembahasan masalah, berhubungan dengan pemikiran maupun penalaran akal. Ada dua istilah yang sering digunakan, yaitu metodologi tafsir dan metode tafsir. Kita dapat membedakan antara dua istilah tersebut, yakni metode tafsir yaitu cara membedakan antara dua istilah tersebut, yakni metode tafsir yaitu cara-cara yang digunakan untuk menafsirkan Al-Quran, pembahasan, sedangkan metodologi tafsir yaitu ilmu tentang cara tersebut. Katakan saja pembahasan teoritis dan ilmiah mengenai metode muqarrin atau perbandingan yang ini baru. Misalnya disebut analisis metodologis, sedangkan jika pembahasan itu berkaitan dengan cara penerapan metode terhadap ayat-ayat Al-Quran disebut pembahasan metode. Sedangkan cara menjadikan atau memformulasikan tafsir tersebut dinamakan teknik atau seni penafsiran. Dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dan seni atau teknik ialah cara yang dipakai ketika menerapkan kaidah yang telah tertuang dalam metode. Sedangkan metodologi tafsir yang pembahasan ilmiah tentang metode dalam penafsiran Al-Quran. Selanjutnya ialah perkembangan metode tafsir. Secara garis besar, penafsiran Al-Quran dilakukan melalui 4 cara atau 4 metode, yaitu yang pertama metode ijmali, kemudian metode tahlili atau analisis, yang ketiga ialah metode muqarrin atau bisa diartikan sebagai metode perbandingan, dan yang terakhir yaitu maudu'i atau tematik yang sering digunakan pada masa kontemporer. Sejarah perkembangan tafsir dimulai pada masa Nabi dan para sahabat. Penafsiran ayat-ayat Al-Quran pada saat itu ialah secara ijmali, artinya tidak memberikan rincian yang memadai dalam tafsir mereka pada umumnya serta menemukan uraian yang detail. Karena itu tidak keliru apabila dikatakan bahwa metode ijmali merupakan metode tafsir yang pertama kali muncul dalam kajian tafsir Al-Quran. Metode ini kemudian diterapkan oleh Asy'ari dalam kitabnya Al-Jalalain dan Al-Marghani di dalam kitabnya Tajrid Al-Tafsir. Kemudian diikuti oleh metode tahlili dengan mengambil bentuk al-maksur. Kemudian tafsir ini berkembang dan dibentuk al-aqli. Tafsir dalam bentuk ini kemudian berkembang terus dengan besar sehingga mengkhususkan kajiannya dalam bidang-bidang tertentu seperti fikih, tasawuf, filsafat, ilmiah, kemudian ada juga cara tafsir dalam segi sastra.
Lahirnya metode-metode tersebut disebabkan oleh tuntutan perkembangan masyarakat yang selalu dinamis. Katakan saja pada zaman Nabi dan sahabat, pada umumnya mereka adalah ahli bahasa Arab dan mengetahui secara baik latar belakang turunnya ayat atau asbabun nuzul, serta mengalami secara langsung situasi dan kondisi ketika ayat-ayat Al-Quran turun. Dengan demikian mereka relatif dapat memahami ayat Al-Quran secara benar, tepat dan akurat. Maka pada kenyataannya umat pada saat itu tidak membutuhkan uraian yang rinci, tetapi cukup dengan isyarat dan penjelasan secara global atau ijmali. Itulah sebabnya Nabi tak perlu memberikan tafsir yang detail karena mereka bertanya tentang pengertian suatu ayat atau kata di dalam Al-Quran seperti laka zalama dalam ayat 82 surah Al-An'am, yang artinya orang-orang yang beriman dan tidak mencampur-adukan iman mereka dengan kezaliman, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ayat ini cukup mengganggu pikiran umat pada saat itu karena mengandung makna bahwa mereka yang mencampur-adukan iman dengan aniaya tidak akan memperoleh keamanan dan petunjuk. Ini berarti seakan-akan percuma mereka beriman karena akan bebas dari azab, sebab mereka percaya bahwa tak ada di antara mereka yang tidak pernah melakukan aniaya. Tetapi mereka merasa tenang dan puas setelah Nabi menafsirkan kata zalama di dalam ayat itu dengan asyarakat, dengan mengutip ayat 13 surah Luqman yang artinya, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Berdasarkan ayat di atas dapat dikatakan bahwa kebutuhan umat Islam saat itu terpenuhi oleh penafsiran yang singkat karena mereka tidak memerlukan penjelasan yang rinci dan mendalam. Maka tidak dapat dipungkiri bahwa memang pada abad pertama perkembangan metode global dalam penafsiran ayat-ayat Al-Quran, bahkan para ulama yang datang kemudian melihat bahwa metode ijmali tersebut terasa lebih praktis dan lebih mudah untuk dipahami. Kemudian metode ini banyak diterapkan oleh ulama-ulama. Ulama yang menggunakan dan menerapkan metode ijmali pada periode awal yaitu Asy'uti dan Al-Maghani dalam kitab tafsir yang namanya itu adalah lain dan Al-Maghani dalam kitab Al-Tafsir dan lain sebagainya. Tetapi pada berikutnya setelah Islam mengalami perkembangan lebih luas sampai keluar dari Arab dan banyak bangsa non Arab yang masuk Islam membawa konsekuensi logis terhadap perkembangan pemikiran Islam. Maka konsekuensi dari perkembangan ini membawa perkembangan zaman dan tuntutan kehidupan umat yang semakin kompleks dan beragam, membawa pengaruh. Kondisi ini merupakan pendorong lahirnya tafsir dengan metode analitis atau tahlil, bagaimana tertuang di dalam kitab tafsir tahlili seperti tafsir At-Tabrani dan lain-lain. Kemudian metode yang relevan untuk masa kini dari berbagai metode penafsiran yang telah disebutkan tadi, ini dapat memberikan gambaran bahwa masing-masing metode memiliki karakteristik sendiri, memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Sehingga untuk menafsirkan suatu ayat dalam Al-Quran tergantung pada latar belakang mufassir, apa alirannya, apa latar belakang ilmu yang ditekuninya seperti sastra, fikih, tasawuf, filsafat, ilmiah dan sebagainya. Kondisi ini menggambarkan bahwa umat Islam pada kenyataannya selalu tidak puas
Dengan salah satu tafsir saja sebelum berkembang, berbagai macam metode dalam usaha untuk memahami ayat Al-Quran. Dan menurut saya, mungkin masa menjadi ketiga akan muncul lagi metode tafsir terbaru berikutnya yang lebih relevan dengan konteks-konteks pada masa tersebut. Dari pembahasan tadi kita diambil beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama, dalam metode tafsir ada beberapa kosakata yang berkaitan dengan istilah metode, yaitu ittijah, manhaj, mazhab, tariqah, dan ilmu digunakan untuk tafsir dalam memahami suatu ayat. Sedangkan ulama juga warna yang dimiliki tafsir dalam menafsirkan suatu ayat. Yang kedua, secara umum ada 4 atau jenis metode, yaitu ijmali, tahlili, muqarrin, dan mu'awwal. Metode tersebut sesuai dengan karakteristik mufasir atau ulama-ulama yang